Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam rangka menambah pengetahuan kita tentang al-Islam. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, materi yang sudah saya siapkan untuk hari ini adalah fungsi sholat, itu sebagai kelanjutan dari kedudukan sholat. Nah, sebelum saya masuk membicarakan tentang fungsi sholat itu, saya ingin sampaikan fenomena kemarin yang menarik di hari Jumat ketika mensolatkan jenazah Pak Furqon. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, setelah dikumandangkan azan asar, tak lama kemudian disusul dengan qomat. Saya yang di belakang itu segera berjalan cepat ya menuju ke depan ini. Ternyata jenazah tidak ditaruh di depan. Akan dimulai sholat asar. Nah, saya minta supaya didahulukan sholat jenazah. Terus ada selentingan omongan, maunya gitu apa? Saya bilang tidak. Sholat jenazah lebih dulu. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, mengapa saya ngambil sikap seperti itu? Ya, saya pegangi hadis Nabi. La sholata ba'da sholatil asr. La sholata ba'da sholatis subuh. Dalam riwayat yang lain ditambahkan la sholata ba'da sholatil asr hatta taghruba syams. La sholata ba'da sholatis subuh hatta tatlu'a syams. Artinya Bapak Ibu sekalian ya, la itu adalah la nafi'a lil jins. Tidak ada jenis apapun sholat setelah sholat asar. Tidak ada jenis apapun sholat setelah sholat subuh. Bukan waktu subuh Pak ya Bu ya. Setelah kita ini sholat asar, sudah tidak ada lagi sholat. Tidak boleh lagi sampai terbenamnya matahari. Begitu pula subuh. Tidak ada lagi sholat setelah sholat subuh. Apa sholat sampai dengan terbit matahari itu. Maka kalau dilaksanakan sholat jenazah itu setelah sholat asar, haram hukumnya. Manhiyun anhu, dilarang. Atau dalam istilah yang lain dalam fikih itu dikatakan al-awqatul muharramah, waktu-waktu yang diharamkan. Itu Bapak Ibu sekalian yang membuat kenapa saya minta supaya didahulukan sholat jenazah daripada sholat asar. Sebab kalau kita sudah sholat asar, sudah tidak boleh lagi ada sholat. Ribut itu. Nggak tahu ributnya apa, ributnya karena mau diselenggarakan asar dulu atau atas usulan saya itu dulu, saya nggak tahu. Maka saya perlu memberikan klarifikasi di sini, walaupun toh ini tidak ya jamaah yang ada waktu itu bukan, tapi saya harap Bapak Ibu mewakili gitu loh, menyebarluaskan ini. Tidak ada sholat setelah sholat asar, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Itulah maka beberapa waktu yang lalu kita bicara mengenai syuruk ya. Tidak bisa. Saya memberikan kajian ini belum terbit, kok sudah pada sholat di sini, nggak bisa itu. Kalau mau dilaksanakan setelah terbit matahari, dan itu pun
ya searah ke anak panah itu Bapak ya. Jadi saya ingin pesankan itu, tidak ada lagi sholat. Barangkali Bapak Ibu dan kawan-kawan yang lain ada yang membuat ulama membolehkan, ya betul. Ulama bukan membolehkan tapi mengecualikan, exception, pengecualian. Yaitu apa? Jenazah yang membusuk, yang sudah berubah, itu anytime, kapan saja silahkan. Karena membusuk sudah harus cepat-cepat dikebumikan. Itu yang dikecualikan oleh para ulama. Nah ini masih ada waktu untuk, ya, tidak segera kok. Apalagi kenapa kita mengutamakan sholat asar dulu. Kita tahu kalau setelah sholat asar itu haram. Itu kan artinya apa? Kita melakukan haram kan? Haram kan kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala kan? Nah inilah Bapak Ibu sekalian, saya khawatir sekali kalau ini terjadi dibiarkan nanti bisa menjadi sesuatu yang wajar. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembangkan sedikit ini ya supaya menjadi pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Di Turki ya Bapak Ibu sekalian mengetahui yang namanya Kemal Atatürk itu. Dia menekankan supaya terjadi sekularisasi. Pemisahan agama dengan dunia. Berhasil mensekularkan warga Turki itu. Sehingga sekularisasi itu mapan gitu loh, dalam kehidupan keseharian itu mapan. Mapan dalam kehidupan seharian. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari ada jenazah, ada warga yang meninggal. Tidak ada yang pandai merawatnya. Mulai dari memandikan sampai dengan mensolati tidak ada yang bisa. Bapak Ibu sekalian, justru dari itulah bangkit Islam. Orang kemudian sadar, wah kita sudah dijauhkan dari Islam. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian yang terjadi di Pekerjaan khususnya itu saya tidak tahu karena sudah berapa puluh tahun saya tinggalkan, saya tidak tahu. Apakah dilaksanakan sholat jenazah itu setelah asar, setelah subuh atau saya tidak tahu. Nah kemarin itulah saya tahu itu, maka saya lari, bisa dikatakan saya lari dari belakang itu. Ini ya Bapak Ibu sekalian, jadi tolong sekali itu masalahnya haram. Ini haram, bukan masalah main-main, bukan masalah ya Pak maunya itu apa? Oh enggak ada maunya. Agama bukan selera. Agama bukan selera. Agama bukan mau-maunya, bukan. Agama itu Bapak Ibu sekalian ya dalam masalah ibadah itu sudah ditentukan Pak. Cara, acara, tata cara, upacara sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak punya kewenangan untuk merubah, menambah atau mengurangi, tidak bisa Pak. Itu tidak bisa. Sudah bagus seperti itu, maka sikap kita itu apa? Ta'abudi atau tawakufi. Bukan taufiki, bukan. Ta'abudi atau tauqifi. Itu sikap kita. Manut, sami'na wa ata'na gitu. Tidak ada pilih-pilih, itu tidak ada. Ini Bapak Ibu sekalian, karena ini pentingnya saya dahulukan supaya masih segar ya dalam ingatan. Ayo kita kembangkan, yang benar itu kita kembangkan gitu. Bapak Ibu sekalian, saya langsung sambung aja. Pada tanggal 23 Maret, tanggal 23 Februari kemarin, minggu yang lalu, saya didatangi dari seorang dari Pekalongan. Ini betul dalamnya Pak Ayub. Oh iya, kebetulan saya iya betul. Mari Mas. Dia mau apa Pak? Mau nanyakan, mau klarifikasi gitu loh. Pak, Bapak itu di pengajian Selasa pagi menyampaikan materi bahwa
mayit yang sudah disucikan ya sore hari apa malam hari ya, itu tidak boleh disolatkan sampai dengan jam 9 pagi. Astagfirullahaladzim. Betul. Berita yang sampai sama Bapak begitu. Iya, justru itu saya kesini itu kan saya mau menanyakan itu. Begini Pak, saya jelaskan. Saya waktu itu berbicara di Pekajangan itu ada fenomena yang menarik, yaitu setelah mayat itu disucikan malam harinya, kemudian habis subuh itu ibu-ibu pada datang ke rumah si mayat itu pada mensolati. Itulah yang saya persoalkan Pak, Bu, sama Bapak itu. Itu yang saya persoalkan karena la sholata ba'da sholati subhi. Itu pada datang mensolati jenazah, oh enggak bisa. Kalau mau ya setelah terbit matahari nanti. Jadi bukan saya mengatakan bahwa dilarang mensolati jenazah sampai dengan jam 9 pagi. Enggak, saya enggak mengatakan begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dia terima kasih sekali dan menegaskan bahwa Pak, sholat syuruk itu sampai matahari di atas. Betul, saya bilang gitu. Sampai matahari sepenggal busoro anak panah. Betul itu. Bukan di masjid sampai matahari belum terbit, bukan. Ini Bapak Ibu sekalian, saya munculkan ini mumpung ingat karena begini Bapak Ibu sekalian. Kalau materi-materi yang saya sampaikan itu disampaikan kepada orang banyak, saya sangat senang sekali. Saya sangat senang sekali, itu berarti apa? Dakwah. Tapi kalau penyampaiannya itu maaf, ya, dimanipulasi, dikurangi atau ditambah, dipelintir-pelintir seperti itu, nah itulah yang tidak benar. Saya ingatkan ya, hadis Nabi mengatakan apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Wah, itu. Siapa yang mendustakan sabda-sabda kami, kata Rasulullah, maka tempatnya disediakan api neraka. Saya itu berusaha keras untuk perfect, untuk tepat, untuk benar gitu loh. Amanah Bapak Ibu sekalian, amanah saya menyampaikan itu amanah. Saya tidak mengurangi, saya tidak akan lebih-lebihkan, tidak. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian kok kemudian menyampaikan kepada orang lain tidak persis, ya dikurangi, ditambah, itu tak lepas dari tanggung jawab saya. Nah maka Bapaklah yang kena dosanya. Itu namanya penyesatan. Maka tolong Bapak Ibu sekalian, maka tolong silakan sampaikan kepada orang lain, tapi tepat. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian bahwa para perawi itu disyaratkan, perawi yang menerima hadis ya dari Nabi. Orang yang menerima hadis kemudian disampaikannya kepada orang lain terus itu namanya perawi. Syaratnya apa Pak? 3 Pak. Pertama adalah apa? Adil. Adil Pak. Adil sudah saya singgung Pak ya kesempatan yang lalu, ya proporsional, penempatan sesuatu pada tempatnya ya toh. Nah, adil di dalam perawikan hadis itu sampai-sampai Pak ya, sampai-sampai ini saya gambarkan. Ketika keluar rumah tidak pakai peci itu sudah dikatakan tidak adil. Ketika keluar rumah pakai celana pendek itu sudah dikatakan tidak adil. Sampai seperti itu loh Pak. Pribadi itu betul-betul dijaga. Keadilan seorang perawi itu. Kemudian yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah sikoh. Sikoh. Terpercaya. Kredibel. Memiliki kredibilitas yang tinggi. Terpercaya. Amanah gitu. Kemudian yang ketiga apa Pak? Zobit. Tepat, perfect. Tepat dia menerima A yo A, B yo B, C yo C, A sampai Z yo A sampai Z.
tidak terkurangi sedikit pun. Kalau sudah terjadi Pak ya, salah satu di antara syarat itu tidak terpenuhi, itu hadis itu namanya syadz, cacat, tidak bisa naik menjadi sahih. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi saya minta tolong ya, mari kita usahakan ya, kita usahakan sebarluaskan ajaran, tapi dengan benar gitu. Jangan membuat masalah gitu. Ya, bagi saya tidak ada rugi, tidak ada untungnya Pak menyebarluaskan dakwah ini. Saya manipulasi, saya tidak Pak. Ini kebenaran, ini harus kita sampaikan kebenaran itu. Baik Pak ya, saya titip itu tadi. La sholata ba'da sholatil asar. Tidak ada sholat setelah sholat asar. La sholata ba'da sholatil subuh. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Hatta tatlu asyams, hatta taghruba syams. Tidak ada sholat asar sampai dengan terbenam matahari. Tidak ada sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, kecuali kalau jenazah itu rusak, bau busuk, sudah harus segera dimakamkan, ya udah, segera saja. Kapan waktunya tidak ada masalah gitu. Exception yang itu memang logis, harus segera dikebumikan gitu. Bukan ditunda-tunda gitu. Baik ya Bapak Ibu sekalian, kalau tidak paham atau kurang jelas apa-apa yang saya sampaikan, tolong tanyakan. Tanyakan di sini bisa, tanyakan di rumah bisa. Saya selalu berada di rumah gitu. Baik ya. Baik. Sekarang kita masuk membicarakan tentang fungsi sholat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, fungsi sholat itu ada 4. Pertama adalah communicative function, fungsi komunikasi. Yang kedua adalah educative function, fungsi pendidikan. Yang ketiga adalah integrative function, fungsi integrasi. Yang keempat adalah preventive function, fungsi pencegahan. Salat itu memiliki 4 fungsi itu. Bisa ditambah silakan kalau mau ditambah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah waktunya termakan 1/4 jam lebih. Dari jam 5 Pak ya. Sudah 1/4 jam lebih. Maka saya akan batasi Pak ya. Saya akan berbicara 2 fungsi saja. Nanti yang lain disambung pada kesempatan mendatang. Ini berarti waktu menjadi mengembang. Tidak apa-apa lah. Yang penting kan netes ya Pak ya. Yang penting netes. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Bapak Ibu masih ingat materi yang saya pernah sampaikan, yaitu apa Pak? Rumah bahagia. Masih ingat Pak ya? Masih ingat. Nah, Bapak itu sudah mencoba enggak menempati tinggal di rumah bahagia? Sudah belum Pak? Sudah mencoba belum? Kalau sudah, kerasan tidak, betah tidak, merasa nyaman tidak gitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu saya lontarkan ya, pertanyaan itu saya lontarkan karena begini Pak. Di dalam rumah bahagia itu ada pilarnya, yaitu komitmen. Komitmen itu kan pilar dari rumah bahagia itu. Nah, di dalam komitmen itu ada apa Pak di situ? Meyakini Islam, ilmu Islam, mengamalkan Islam. Nah, di sini Pak, di dalam mengamalkan Islam itu, jadi saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu kemarin ya tentang kedudukan sholat, yang sekarang tentang fungsi sholat itu adalah memperkuat
pilar itu, memperkuat pilar pada komitmen itu, mengamalkan Islam. Nah, jadi kita di dalam mengamalkan Islam tidak tanggung-tanggung gitu loh, betul-betul kokoh gitu. Nah, utamanya adalah sholat ini gitu. Utamanya sholat ini. Maka kemarin minggu yang lalu saya sampaikan apa? Ini kayak kita belajar apa? Tahsin sholat kan, memperbaiki sholat kita. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik ya, kita bicara sekarang yang pertama adalah communicative function, fungsi komunikasi. Sebelum bicara fungsi komunikasi ini, saya sampaikan bahwa sholat adalah ibadah tatadzammanu aqwalan wa af'alan makhsusa muftatihatun bitakbiratil ihram wa muhtatimatun bitaslim. Itu definisi sholat. Sholat adalah ibadah yang meliputi perbuatan dan ucapan tertentu. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Mengandung ucapan dan perbuatan tertentu, tidak ada tambahan sama sekali. Memang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh nambah satu kata pun, tidak boleh gitu loh. Maaf Bapak Ibu sekalian, sayyidina umpamanya itu tidak boleh. Menambahkan kata itu pun tidak boleh. Harus persis apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Maka Rasul wanti-wanti sekali itu, sallu kama ra'aitumuni usolli, sallu kama ra'aitumuni usolli. Berapa ya? Aqwalan wa af'alan makhsusah, khusus. Kemudian apa Pak? Muftatihatun bi takbiratil ihram, diawali dengan takbiratul ihram, wa muhtatimatun bi taslim, dan diakhiri dengan taslim. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah mendengarkan takbiratul ihram. Di mana saja Bapak pernah mendengar kata ihram? Dalam haji dan umroh toh Pak? Oh pakaian ihram kan gitu toh Pak? Apa itu artinya? Ini loh Pak, saya mulai dari situ supaya kita paham gitu loh. Ihram itu dari kata-kata ahroma, kata kerja yang memperoleh tambahan alif itu menjadi mutaaddi, menjadi memerlukan objek. Sehingga kalau ya mulanya itu adalah ya haram ditambah kata-kata ahroma yuhrimu ihram, maka menjadi terjemahannya menjadi apa? Mengharamkan, ada objeknya. Butuh objek. Kalau haram tadi itu fi'il lazim ya, tidak merupakan objek, tapi begitu ada tambahan ahroma yuhrimu, aslama yuslimu islam, itu harus ada objek. Nah, sekarang takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi kita takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Nah, karena ada objek kan. Mengharamkan apa? Mengharamkan dari tadi perbuatan dan ucapan yang di luar sholat, haram masuk di dalam sholat. Tidak boleh lagi kita melakukan sesuatu, apakah itu ucapan atau perbuatan di dalam sholat yang berasal dari luar sholat. Tidak boleh, haram. Kita nggak boleh memasukkan sesuatu di dalam sholat. Inilah Bapak Ibu sekalian untuk mengantarkan apa? Begitu kita takbiratul ihram yang berarti perbuatan di luar sholat itu haram masuk ke dalam sholat, maka disitulah kita melakukan komunikasi. Communicative function, fungsi komunikasi. Jadi kita begitu melakukan takbir, sudah tutup jebret. Kita hanya berkomunikasi dengan Allah.
Jadi Bapak Ibu sekalian ya jelas tidak boleh lerak-lerok, tidak boleh macam-macam. Fokus. Itu sebabnya di dalam sholat itu dituntut khusyuk. Tidak ada pikiran kita bercabang ke yang lain, perasaan kita bercabang kepada yang lain, tidak boleh. Karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu. Pak, bisa dipahami Pak? Komunikasi dengan Allah. Nah sekarang maaf Bapak Ibu sekalian saya kembangkan. Komunikasi itu alatnya apa? Alatnya adalah bahasa. Kita berkomunikasi dengan Allah ya dengan bahasa. Nah kita lihat bahasa itu ada apa ada macamnya apa saja. Tadi di dalam sholat definisi itu sudah disebutkan aqwalan wa af'alan maksuso, itu bahasanya. Bahasa lisan, Pak ya, aqwal ucapan kan. Kemudian bahasa apa? Bahasa apa? Lisan kalau tulis tidak mungkin kan? Kalau tulis tidak mungkin. Terus bahasa isyarat, body language, bahasa tubuh, yaitu apa? Gerakan. Jadi gerakan kita, ucapan kita itu adalah bentuk komunikasi dengan Allah. Maka itu yang saya singgung pada kesempatan yang lalu. Allahu Akbar. Apa arti dari Allahu Akbar ini? Kita mengangkat tangan ini apa? Harus kita tunjukkan bahwa kita dalam posisi menyerah, pasrah kepada Allah. Itu body language itu. Bahasa tubuh, bahasa isyarat, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Semuanya Bapak Ibu sekalian. Mengapa pandangan kita ketika kita sholat harus diarahkan kepada tempat sujud? Itu tanda pertanda kita fokus melakukan komunikasi dengan Allah. Menarik Pak. Nah, itu mari kita coba telusuri, renungkan ya dalam sholat-sholat kita itu gimana. Maka yang namanya sholat Pak, ya tidak bisa tuh cepetan ekspres. Allahu Akbar, apalagi dikatakan Allahu Akbar idem kemarin, Allahu Akbar idem kemarin, udah begitu tuh. Di dalam komunikasi kan Allah sudah mengisyaratkan di dalam Al-Quran gimana? Qaulan karimah, dengan bahasa yang mulia, terhormat. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau bahasa itu terhormat, mulia, gimana sih? Kita di dalam posisi komunikasi dengan Allah, kemudian dalam lisan yang kita ungkapkan kepada Allah itu adalah bentuknya doa. Gimana sih? Itu kan harus dengan penuh perasaan, penghayatan, intonasinya, ya, gaya penuturannya, itu kan mulia, harus mulia. Bukan kita minta kepada Allah, tapi mintanya kayak maaf ya, sambil lari aja begitu, enggak bisa. Itu enggak hormat, itu enggak mulia. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan apa? Qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Jangan kita musuh pada Allah. Itu loh Bapak-Bapak sekalian. Nah, mari ini kalau waktunya panjang itu saya bisa contohkan lah ya. Bagaimana ketika kita setelah takbiratul ihram berdoa istiftah, kemudian Al-Fatihah dan seterusnya gimana? Itu menuntut kita untuk apa Pak? Memahami maknanya, memahami artinya, sehingga penuh perasaan. Karena kita komunikasi loh dengan Allah.
Nah, ada permasalahan Bapak Ibu sekalian. Permasalahannya apa? Kita berkomunikasi dengan Allah, tapi Allah itu tidak nongkrong di situ. Nah, itu sulitnya, Pak. Maka Rasulullah memberikan tuntunan apa? Ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, seolah-olah Allah melihat. Ka'annaka tarahu, kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah yang melihat kamu. Jadi kita itu dalam pengawasan Allah. Wah, itu baru bisa mengenal. Bayangkan bahwa Allah sedang melihat kita, mengontrol kita, mengawasi kita, mendengar kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, angel ya, angel ya konsentrasi itu loh, memusatkan perhatian konsentrasi pada satu titik itu. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa seperti ini, netes beres sudah. Salat itu seperti yang tempo hari saya katakan, awalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamah salat. Jadi apa yang kita lakukan di dalam salat itu terimplementasi, ya, diterapkan dalam kehidupan keseharian di luar salat. Enak. Jadi kita perilaku kehidupan kita di luar salat itu mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam salat itu. Munculnya ya kebaikan-kebaikan kan. Itu Bapak Ibu sekalian itu. Waduh, waktunya sudah lebih dari jam 5.30. Cukup Pak ya? Yang mengenai communicative function ya. Nah, sekarang saya manfaatkan waktu sedikit ya untuk bicara tentang integratif saja yang pendek. Nanti yang educative function, fungsi pendidikan minggu depan aja. Fungsi integrasi, penyatuan. Bapak Ibu sekalian, kita sholat itu untuk siapa? Untuk Allah apa? Untuk Allah. Allah kan tunggal apa? Punya siapa saja kan? Punya bapak A, B, C juga Allah. Ya. Warga negara lain juga Allah. Satu semuanya tunggal. Ya. Kemudian tadi saya sudah sempat singgung bahwa ibadah itu adalah acara, cara, tata cara, upacara sudah ditentukan oleh Allah. Ternyata sholat pun juga begitu Pak. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tidak ada satu orang muslim pun yang berbeda dalam masalah ini, tidak ada. Orang India sholatnya ya sama. Orang Zimbabwe ya sama sholatnya, Somalia ya sama. Tidak ada yang beda. Sebab kalau beda itu namanya meninggalkan rukun. Maka sholatnya tidak sah. Jadi dari segi kaifiyah, dari segi bacaan, gerakan itu sama. Tujuannya tadi untuk Allah sama, caranya sama. Ini mestinya menyadarkan buat kita bahwa sholat itu mengintegrasikan semua umat Islam, umat wahidah. Satu umat. Kenapa kok kita terus berbeda-beda? Ini loh Bapak Ibu sekalian. Ini loh Bapak Ibu sekalian. Marilah kita coba, kalau kita menjadi seorang muslim kemudian sholat itu satu, menyatukan seluruh komponen yang ada, menyatukan seluruh elemen yang ada. Tidak ada lagi serata, tidak ada lagi kelas, tidak ada lagi kasta, tidak ada lagi
Ya. Mari kita coba satu gitu loh. Enak lagi kan itu. Coba Bapak Ibu sekalian, siapa yang berani menghalangi seseorang yang kumuh sholat di saf terdepan? Ayo. Nggak ada kan? An-nasu sawasiyah. Manusia itu